menggabungkan dunia fashion, olahraga, dan gaya hidup. Di artikel sebelumnya mengenai Nike, fokus cerita adalah mengenai bagaimana Nike membangun merek pada era 1970 sampai dengan 1980-an. Di artikel kali ini, kita memperhatikan langkah yang diambil Nike pada masa 1990-an. Saat itu, Nike memperkenalkan citra perusahaan yang memiliki sikap dan kepribadian. Nike membantu kalangan pemasaran dengan mengenalkan bahwa perusahaan juga mungkin memiliki sikap dan karakter seperti halnya manusia. Praktik ini belum pernah diterapkan dengan baik di dunia bisnis sampai dengan saat itu. Bahkan, tindakan ini memperkenalkan praktik baru di dunia pemasaran kepada para pakar pemasaran. Tak hanya menjadi cerminan perilaku, tindakan ini membuktikan bahwa suatu merek dapat memiliki karakter unik yang membedakan dirinya dari pemain lain dalam suatu industri. Langkah pemasaran ini diberlakukan Nike saat hendak menggarap generasi X. Kebanyakan dari mereka berumur mendekati 20 tahun pada tahun 1990 yang memang sedang mencari jati diri berbeda dengan generasi sebelumnya. Beberapa pengamat berpendapat setiap generasi memiliki karakter yang unik. Karakter ini mempengaruhi cara pandang, perilaku, gaya hidup, sampai dengan cara berpakaian. Sebagian dari kita tentu akrab dengan beberapa barang yang identik dengan golongan-golongan atau generasi tertentu. Seperti rambut panjang, celana atau baju sobek, rok pendek, kemeja dengan kancing rendah, headband, atau rantai emas. Kita dapat melihat bahwa sebagian barang atribut itu merefleksikan atau memberikan asosiasi tertentu pada orang yang memakainya. Inilah yang hendak dituju oleh Nike. Mereka berusaha menjadi barang yang identik dengan generasi, kaum, atau golongan tertentu. Nike mengomunikasikan produk dengan cara yang tidak biasa. Perusahaan memilih membangun asosiasi sepatu lari sebagai simbol pemberontakan dan individualitas. Nike mencoba menciptakan citra itu dengan harga premium. Lewat endorsement dari Michael Jordan, Nike berusaha mengaitkan fashion, olahraga, dan gaya hidup. Beberapa pengamat pemasaran saat itu menganggap pendekatan yang dilakukan Nike cukup revolusioner dan berhasil memberikan Nike identitas yang lebih jelas, yaitu identitas menarik tanpa meninggalkan elemen olahraga. Langkah Nike dianggap berhasil mengubah sepatu olahraga yang tadinya hanya dianggap sebagai barang bersifat komoditas menjadi salah satu produk fashion yang memberikan identitas kepada penggunanya. Dalam kampanyenya, Nike berusaha membuat semua materi promosi seperti gambar dan slogan dengan pendekatan yang kontradiktif. Sebagai contoh, salah satu iklannya menampakkan gambar wanita muda yang berkeringat, tentu karena habis berolahraga, disertai dengan tulisan, "Just because you're a nice girl doesn't mean you can't have evil legs." Kampanye lain mengusung tema cukup aneh, seperti "Just do it" yang selalu dituliskan bersama dengan logo swoosh yang terkenal itu, dan kampanye Boo Knows yang menampilkan atlet baseball bernama Bo Jackson. Kampanye ini berhasil memperkuat reputasi Nike secara signifikan di mata konsumen-konsumennya. Program-program promosi yang menarik ini cukup membantu kinerja perusahaan. Buktinya, Nike berhasil menjadi market leader di industri. Kompetitor seperti Reebok dan Adidas memang mengambil positioning sebagai produsen sepatu yang kontemporer dan stylish dengan kinerja yang sangat baik. Tapi, Nike dapat melakukan dengan lebih baik lagi, dan tentunya dengan cara yang berbeda. Keberhasilan menggait atlet-atlet ternama menjadi nilai tambah tersendiri bagi Nike. Merek dan citra Nike terus meningkat, seiring menanjaknya prestasi para atlet yang menjadi endorser. Agar dapat menghadirkan iklan yang menarik dan kontroversial, Nike menggunakan sutradara dan berbagai tenaga pendukung yang memiliki karakter sesuai. Hingga saat ini, Nike sering melakukan promosi yang tidak biasa di berbagai media yang dapat menarik perhatian banyak orang. Secara konsisten, Nike berusaha membangun reputasi merek seunik mungkin.
Nike selalu mencoba menggandeng bintang olahraga yang sering dibicarakan dalam dunia olahraga profesional. Untuk membuat berbagai program promosi, Nike berusaha bekerja sama dengan sutradara kreatif dan berbagai orang dengan talenta yang tidak biasa. Secara berkelanjutan, Nike membuat berbagai terobosan berpromosi seiring dengan terjadinya regenerasi konsumen. Untuk itulah, mereka selalu berusaha membuat rancangan produk terbaru secara berkala dan inovatif, yang kadang menerapkan pendekatan co-creation,